Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Saldi Putra, NIM 2008717, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pengantar kewirausahaan. Yang pertama adalah analisis peluang dan ide wirausaha. Yang kedua adalah ide dan gagasan berwirausaha. Baiklah, yang pertama, apa itu lingkungan bisnis? Pada dasarnya lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bertanggung pada mereka karena mereka sudah mampu mengurangi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok, pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam pihak yang berasal dari luar perusahaan. Contoh sederhananya, perubahan pajak yang dilakukan oleh pihak pemerintah berpotensi untuk membuat pelanggan membeli produk dan jumlah yang lebih sedikit daripada yang Anda jual. Dalam hal ini, bisnis harus mendapatkan kembalian harga jualnya agar bisa keluar dari masalah tersebut. Walaupun perusahaan memang tidak terlibat langsung dalam perusahaan tersebut, tapi perusahaan masih harus beradaptasi agar bisa tetap bertahan atau memanfaatkan kesempatan yang ada agar bisa meraih keuntungan maksimal. Manfaat memahami lingkungan bisnis. Yang pertama, membantu mengidentifikasi peluang bisnis. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang dengan baik, menghadapi perubahan, bantuan dan perencanaan, membantu bisnis meningkatkan performanya, mengidentifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini, memanfaatkan dalam mendeteksi dan mereaksi sumber daya. Lingkungan bisnis membantu beradaptasi dengan perubahan cepat. Lingkungan bisnis membantu perubahan dan pendapat kebijakan. Faktor dalam dan luar mempengaruhi lingkungan bisnis. Faktor internal lingkungan bisnis. Faktor internalnya mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi perencanaan dan dalam kebijakan penawaran, nilai sumber daya manusia, sumber daya pemasaran dan finansial, citra korporat dan merek, peralatan dan perlengkapan, manajemen tenaga kerja, hubungan antar karyawan, ketergantungan sumber daya teknologi, struktur organisasi, kualitas dan struktur infrastruktur, operasional dan perkiraan finansial. Faktor eksternal lingkungan bisnis. Sedangkan faktor eksternal yang mampu mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi konsumen, pemasok, kompetitor, publik, media, dan pemasaran, talenta, ekonomi makro, sikap politik, dan penggunaan teknologi. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha. Berikutnya kita masuk yang kedua adalah ide dan gagasan berwirausaha. Biasanya seorang dalam mencari gagasan usaha atau ide bisnis diawali dari bisnis kecil terlebih dahulu. Misalnya pada awalnya hanya membuka usaha seperti rumah makan kecil, dan lama-kelamaan rumah makan kecil itu akan berkembang menjadi restoran yang besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu ide yang sederhana justru menjadi suatu bisnis yang besar dan berkembang serta dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mencari ide bisnis, hal utama yang diperlukan adalah kerja otak. Maksudnya adalah yang kita gali saat mencari ide bisnis adalah cara berpikir kita, bukan tenaga kita yang digunakan. Untuk mencarinya, kita memerlukan kepandaian dalam membaca peluang bisnis, mengamati kondisi sekitar, berpikir kreatif untuk menentukan suatu bisnis yang kemungkinan banyak diminati oleh para konsumen. Dalam menentukan ide bisnis, dituntut untuk lebih berpikir keras daripada bekerja keras. Bekerja keras akan sangat berguna setelah ide bisnis muncul, dan bisnis siap dibangun dan dikembangkan. Seorang entrepreneur tidak cukup mengandalkan gagasan kreatif dan pembuatan produk saja. Dia memerlukan strategi yang jitu dan eksekusi yang tepat. Keberhasilan ditentukan banyak hal, tetapi yang paling penting apa Anda benar mengenai karakter Anda dan berada pada bidang yang Anda sukai dan minati. Bukan tidak mustahil, keberhasilan hanya soal waktu saja bagi orang-orang yang benar-benar menyukai pekerjaannya. Kata para pengusaha, produk itu
betapapun sederhananya harus dikolonis, diajak bicara, diberi perintah dan diberikan sentuhan pribadi Anda. Ide bisnis tidak muncul secara tiba-tiba. Salah besar apabila memiliki anggapan bahwa ide bisnis itu hanya ditunggu saja dan akan datang secara tiba-tiba tanpa kita pusing-pusing untuk mencarinya. Ide bisnis itu datang apabila kita berusaha mencari dan mengalami informasi dan pandai membaca peluang yang mungkin untuk membuat suatu usaha baru. Terkadang suatu ide itu muncul pada saat kita sedang berpikir keras menentukan bidang bisnis yang akan kita buat. Sebagai contohnya adalah seorang sedang berjalan-jalan di suatu taman dan kebetulan di taman tersebut ada pohon buah. Orang tersebut melihat beberapa buah berjatuhan dan memungut salah satunya. Orang tersebut mencium baunya yang berpikir ternyata buah itu memiliki sari buah yang mungkin bisa dijadikan sirup sari buah, atau agar buah itu tidak busuk bisa dibuat manisan dengan cara buah itu diawetkan. Dari kejadian sederhana inilah terkadang suatu gagasan itu dapat muncul. Dalam berusaha, kita tentunya selalu merasa kita tidak puas. Kondisi di dalam ini adalah seorang entrepreneur biasanya merasa kondisi ini sangat belum cukup dan belum sesuai dengan impiannya. Biasanya mereka selalu berusaha mengembangkan bisnisnya dan membuat bisnisnya yang telah ada menjadi bisnis yang lebih berprestasi dan lebih banyak diminati oleh konsumen. Disinilah kita memerlukan ide dan gagasan tadi. Ketika suatu bisnis kiranya tidak menguntungkan, mereka biasanya akan langsung mencari penyebab mengapa bisnis tersebut menjadi tidak menguntungkan. Kemudian akan membantu suatu keputusan tersebut akan diperhatikan atau tetap dijelaskan, tetapi membuat variasi terhadap bisnis tersebut. Baiklah, sekian video saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.